Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Siap belajar hari ini? Siap. Mana tepuk semangatnya? Iya, baiklah anak-anak. Tema kita masih tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Dan subtema 2 yaitu pekerjaan di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi. Apa sih teknologi itu? Di sini sudah saya tuliskan, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Jadi teknologi di sini tuh membantu pekerjaan manusia yang sulit menjadi lebih mudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi ini jelas ada manfaatnya, yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi untuk memanfaatkan SDA yang ada di lingkungan kita. Apa itu SDA? Sumber daya alam. Iya, apa itu sumber daya alam? Semua yang ada atau berasal dari alam atau di lingkungan sekitar kita. Nah, teknologi itu menurut tempatnya dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tempat. Yang pertama, teknologi untuk sumber daya alam yang ada di pertanian. Yang kedua, teknologi untuk sumber daya alam yang ada di laut. Dan yang ketiga, yang ada di hutan. Nah, anak-anak, seperti yang pertama saya tuliskan di sini, teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Siapa yang tahu kira-kira pekerjaan atau profesi apa yang ada di sekitar pertanian? Apa? Petani. Nah, petani di sini bekerja untuk menghasilkan apa? Barangnya dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini sebelum prosesnya menjadi padi, kemarin sudah dijelaskan padi itu prosesnya selama 132 hari. Nah, selama pengelolaan ini petani membutuhkan alat. Nah, kalau petani zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda waktunya, berbeda eranya, makin mengalami kemajuan jelas berbeda. Petani dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dan modern. Nah, kalau petani tradisional itu menggunakan cangkul, jadi dia menghabiskan seluruh tenaganya atau mengeluarkan tenaganya untuk membajak sawah. Berarti tumpuannya ada pada apa? Ada pada dirinya atau petani. Jadi kekuatannya di situ dibutuhkan sangat banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, petani yang awalnya menggunakan cangkul tadi berubah menggunakan traktor. Traktor di sini jelas menggunakan mesin, jelas mengurangi tenaga petani. Jadi petaninya nggak perlu repot-repot menghabiskan banyak tenaga untuk membajak sawah. Perhatikan di sini, Bu Guru mempunyai gambar yang dulunya petani menggunakan cangkul. Ini topi petani ya, menggunakan cangkul. Sekarang menggunakan traktor. Nah, kalau petani zaman dulu menggunakan cangkul, jelas ini tumpuannya pada petani, tenaga petani. Sedangkan petani yang sudah modern menggunakan traktor atau mesin traktor. Ini menggunakan banyak tenaga apa tidak? Tidak. Jelas memudahkan pekerjaan petani. Dan jelas ini hasilnya lebih cepat daripada menggunakan cangkul. Kelebihannya lebih cepat dan tidak banyak tenaga. Berarti dari cangkul ke traktor mengalami perkembangan apa tidak? Iya, mengalami perkembangan. Nah, itu dari pengelolaan. Nah, setelah dikelola tadi, hasil dari padinya itu
dikelola lagi. Kalau petani zaman dulu atau petani tradisional itu menggunakan lesung. Nah, di sini menggunakan lesung. Kemudian petani yang modern menggunakan mesin penggiling padi. Kalau lesung itu jelas membutuhkan banyak tenaga siapa? Manusia. Sedangkan kalau mesin itu menggunakan listrik, mengurangi tenaga manusia. Dan hasilnya lebih cepat mana? Lebih cepat mesin penggiling padi. Berarti teknologi penumbuk padi itu berubah dari masa ke masa menjadi lebih dan lebih cepat. Kemudian sekarang yang kedua, teknologi untuk sumber daya alam laut. Prosesnya di laut itu dua proses, yaitu penangkapan dan pengelolaan. Selama penangkapan jelas membutuhkan alat. Kalau nelayan tradisional menggunakan pancing dan jaring. Coba apa profesi yang ada di laut? Nelayan. Berarti yang menggunakan pancing dan jaring di sini nelayan. Kalau nelayan tradisional menggunakan apa? Pancing dan jaring. Pancing dan jaring. Kalau pancing kita mancing, coba dapatnya ya satu persatu. Sehari tidak bisa mendapatkan ikan yang banyak. Dan kekurangannya menggunakan jaring tradisional itu jaring, serat jaringnya itu kecil, sehingga ikan yang kecil-kecil itu ikut terjaring. Padahal mestinya ikan kecil-kecil itu tidak boleh dijaring atau tidak boleh diambil, biarkan berkembang dulu. Namun seiring berjalannya waktu, pancing dan jaring itu nelayan itu menggunakan alat modern, yaitu jaring besar dan kapal mesin. Nah, pakai kapal mesin jelas laju ketika ada di laut itu lebih cepat. Misalnya mau ke laut bagian yang agak jauh dari pantai itu bisa terjangkau lebih cepat. Nah, kemudian jaring besar di sini maksudnya jaringnya itu kan jelas lebih luas ya atau lebih lebar. Di situ serat-seratnya juga lebih besar-besar. Sehingga ikan yang kecil-kecil tadi tidak ikut terjaring. Maka ikan-ikan yang ada di laut tadi masih bisa berkembang. Kemudian dari pengelolaan ikan, kan habis ditangkap tadi dikelola. Ikannya itu jelas nggak mungkin habis dalam waktu 1 hari. Nah, kalau ikan tidak habis dalam waktu 1 hari, maka akan membusuk. Biar tidak membusuk, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara kalau zaman dulu atau nelayan tradisional itu menggunakan penggaraman ikan atau pengasinan ikan. Ikannya itu diasinkan atau dijadikan ikan asin. Jadi kalau ikan yang sudah tidak terjual pada hari ini itu kan membusuk, daripada membusuk diawetkan dengan cara diberi garam dan dijemur. Itu kalau tradisional. Karena seiring berjalannya waktu, ikan itu tidak hanya diasinkan tapi juga diawetkan ke dalam kaleng. Jadi ada pengawetan lagi yang maju, teknologi yang maju, yaitu pengawetan dalam kaleng atau kemasan. Kemasan di sini maksudnya bungkus. Kalian pernah nggak makan ikan yang berbungkus kaleng? Pernah. Iya, apa? Sarden ya. Nah, di situ asin apa tidak? Iya. Tidak. Jelas sekarang berarti pengawetan ikan itu tidak hanya diasinkan tapi juga diawetkan menggunakan pengawetan dengan kaleng. Selanjutnya, teknologi untuk sumber daya alam hutan. Prosesnya mengalami 3 proses, yaitu penebangan, penggergajian, dan pembuatan. Penebangan di sini maksudnya dari tumbuhan besar atau dari pohon besar yang sudah tua itu ditebang untuk dimanfaatkan atau diambil apanya?
kayunya. Diambil kayunya di sini, kemudian digergaji, dipotong-potong menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Kemudian sesuai kebutuhan tadi baru dibuat pembuatan. Nah, pembuatannya bisa bermacam-macam, bisa dimanfaatkan menjadi apa ini? Meja, lemari, kursi, pintu, jendela, penggaris. Ini juga berasal dari kayu. Ya, berarti ini memanfaatkan apa? Sumber daya alam apa? Hutan atau hasil dari hutan. Nah, selama proses itu jelas membutuhkan alat. Kalau yang zaman dulu menggunakan kapak. Kapak itu jadi tahapnya satu-satu, membutuhkan banyak tenaga. Itu zaman dulu. Di sini kok bisa ya ternyata kayu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kertas. Nah, di sini dijelaskan. Kayu itu kan memiliki banyak serat. Nah, dari seratnya itu tadi dimanfaatkan untuk membuat lembaran kayu. Bagaimana caranya? Di sini saya ceritakan prosesnya. Prosesnya yang pertama yaitu potongan kayu dikupas kulitnya. Jadi bagian dari kulit kayu tadi itu diambil, dikelola untuk dimanfaatkan menjadi kertas. Kemudian selanjutnya kayu dicampur dengan bahan kimia. Kayu tadi dicampur dengan bahan kimia menjadi bubur kayu. Berarti berupa benda padat apa cair? Cair. Namanya bubur kayu. Berarti di situ seperti bubur, disebut juga dengan pulp. Nah, setelah itu bubur kayu tersebut dibersihkan dengan pemutih. Kan kalau berbentuk kayu warnanya kekuning-kuningan atau kecoklat-coklat. Sedangkan kebutuhan kita untuk menulis yaitu berwarna yang cerah seperti berwarna putih seperti ini. Bayangkan kalau kalian menulis kertasnya berwarna gelap. Lebih mudah terbaca mana sama yang berwarna putih? Yang warna putih. Makanya bubur kayu tersebut dibersihkan dengan pemutih. Nah, selanjutnya bubur kayu tersebut dicampur dan dikocok dengan air. Ditambahkan bahan kimia lain untuk meningkatkan mutu kertas. Kamu perhatikan, dari satu lembar buku, misalnya merek tertentu dengan merek yang lain, jelas kualitas atau mutu bukunya, kertasnya tadi berbeda. Biar kertasnya tadi mutunya baik dan lebih cerah, itu biasanya jelas kebutuhannya lebih banyak atau lebih baik. Kemudian bahan-bahan tadi yang sudah diberi campuran bahan kimia dan kulit kayu tadi dimasak ke dalam mesin pembuat kertas. Dan hasilnya bubur kayu tadi menjadi lembaran kertas atau lembaran-lembaran kertas. Di sini mesinnya. Biasanya mesin ini ada di pabrik, pabrik. Berarti tradisional apa modern? Modern. Dari pembelajaran perkembangan teknologi ini berarti setiap hal itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Makin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan kita sebagai manusia harus memanfaatkan hasil dari teknologi tadi sebaik mungkin dengan cara berhemat dan bersyukur. Dari perkembangan teknologi ini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya kira dan saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.